subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak D. Waspodo. Kali ini kita akan membahas di luar tafsir mimpi. Tetapi saya yakin ini sangat bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Karena kita akan membahas cara mudah mengetahui seseorang bohong atau tidak. Dengan memperhatikan tanda-tanda yang ada ketika seseorang berbicara, Anda akan tahu orang itu berbohong kepada Anda atau tidak. Langsung saja kita lanjutkan. Ada ciri dan tanda-tanda ketika seseorang mengatakan atau berbicara suatu kebohongan. Yang pertama, orang yang berbicara bohong. Matanya tidak akan berani menatap langsung mata Anda. Ini merupakan ciri alami yang sudah banyak orang tahu. Ketika seseorang menutupi sesuatu, maka dia tidak akan berani menatap mata Anda. Yang kedua, orang yang berbicara atau memberi jawaban yang bohong. Ketika Anda tanya, arah matanya akan cenderung bergerak ke arah kanan. Sedangkan ketika dia berbicara jujur, arah matanya akan cenderung bergerak ke arah kiri. Ini merupakan sistem kerja di otak kita yang disebut dengan representative system. Jadi, ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada seseorang, apabila dia jawabannya berbohong, arah matanya akan bergerak ke kanan karena dia berusaha mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada di otaknya. Lalu yang ketiga, orang yang berbicara atau menyampaikan informasi yang bohong, maka dia akan cepat sekali berganti topik. Dari berbicara tentang A, dia akan cepat sekali berubah atau berganti ke topik B. Karena yang dia inginkan, orang yang dia ajak berbicara akan kesulitan menangkap apa yang ingin dia sampaikan. Dia akan terus berusaha merubah dan mengalihkan topik pembicaraannya dengan Anda. Anda belum selesai dengan topik A, dia sudah meloncat ke topik B. Dia berusaha menutupi sesuatu supaya perhatian Anda tidak tertuju terus pada topik yang dia sembunyikan. Lalu, ciri atau tanda keempat ketika seseorang berbohong. Orang yang berbohong, perasaannya lebih sensitif. Dia akan mudah marah ketika Anda bertanya tentang kebohongannya. Kemarahan ini tujuannya untuk menutupi kebohongan yang dia sembunyikan. Anda tentunya pernah melihat entah teman Anda atau keluarga Anda atau bahkan mungkin Anda sendiri. Ketika berbohong dan ada yang menanyakan topik yang dia sembunyikan atau dia tutup-tutupi, maka orang itu akan cepat marah. Kemarahannya ini dengan tujuan untuk menutupi kebohongannya. Ciri atau tanda kelima ketika seseorang berbohong. Ada gerakan-gerakan tidak wajar yang dia lakukan. Entah ketika dia berbicara atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Biasanya entah dia menyentuh hidungnya, menyentuh rambutnya, atau mungkin menggerakkan tangannya. Satu lagi, tangannya cenderung menggenggam seperti ini. Gerakan ini juga tidak dia sadari karena ini merupakan refleks ketika seseorang sedang menutupi sesuatu. Lalu yang keenam, orang yang berbohong. Intonasi suaranya cenderung terputus-putus dan tidak lancar.
Dia membutuhkan beberapa detik untuk merancang kebohongannya. Intonasi suaranya pun cenderung melemah, kurang percaya diri. Jadi, ketika Anda bertanya kepada seseorang, dia menjawabnya tidak secara langsung dan terputus-putus. Ini merupakan salah satu ciri suatu kebohongan. Lalu, yang ketujuh, ciri-ciri orang yang berbohong. Ketika dia menyampaikan suatu alasan, alasannya terlalu detail. Mungkin Anda bertanya, kenapa kamu terlambat? Dia menjawabnya terlalu detail. Karena macet tadi banyak meletus, sewaktu menambalkan orangnya tidak ada, masih menunggu lama, antri, dan yang lain-lain. Orang yang berbohong ketika ditanya suatu alasan, dia cenderung menjawabnya terlalu detail. Hal ini dia lakukan karena untuk menutupi kebohongannya. Dia tidak menyadari jawaban yang terlalu detail itu malah akan membongkar kebohongannya. Itulah tadi cara kita mengetahui seseorang berbohong atau tidak. Kita bisa memperhatikan ciri dan tanda-tanda yang telah kita bahas. Tetapi sebaiknya ini jangan langsung untuk menjustifikasi seseorang berkata bohong atau tidak. Cukup Anda jadikan ukuran untuk tidak mempercayai 100%. Di sini masih membutuhkan pembuktian selanjutnya. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.